blessing night in this blessing place after listening to such a beautiful recitation from Sheikh Abu Umar. Inshallah, we're going to listen to the speech delivered by our guest speaker, a visiting scholar from Indonesia, Sheikh Abdul Fattah Wibisono. But before we listen to the speech, first of all, like what we did the week before, we did some fundraising for our brothers and sisters in Syria. Just like to remind you, if any of you like to donate for those brothers and sisters in Syria, we'll still accept it. But for the next 3 days, inshallah, from tonight, tomorrow night, and the night after, we're going to do some fundraising for our brothers and sisters in Sumatra. Brothers and sisters over there, they are now tested by Allah because of there's some natural disaster. There's some flood that cover the whole city in Padang. There are a lot of houses and mosques actually underwater at the moment, and some people lost their lives and lost their living and lost their brothers and sisters. So it is our responsibility, especially in this blessing month, to think about those people who are less fortunate than us, to help as much as we can. So the donation box that is going to be passed in front of you, inshallah, is going to be given for the next tonight and the next 2 nights for our brothers and sisters in Sumatra, inshallah. So please donate generously. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaAllah malam ini yang akan memberikan ceramah adalah Ustadz Abdul Fattah Wibisono dari Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya kita juga mengumpulkan dana untuk saudara kita di Sumatera Barat. Di Kota Padang saat ini sedang kebanjiran. Jadi untuk malam ini dan malam besok kita juga akan mengumpulkan dana untuk itu. Selanjutnya juga mulai malam besok kita mulai melaksanakan sunnah Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan beliau selama semasa hidup beliau, yaitu sunnah iktikaf. Kita mulai malam besok. Program untuk iktikaf ini sedikit berbeda. Tidak ada ceramah antara tarawih dan witir. Ceramahnya nanti setelah salat witir. Kemudian malamnya ada salat tahajud bersama 1 jam sebelum subuh, dan paginya selama 10 hari terakhir itu ada kajian tafsir ba'da subuh. So that's kegiatan kita selama iktikaf starting tomorrow night, insyaAllah. Untuk pendaftarannya kita minta pendaftarannya untuk memudahkan pengurusan jumlah orangnya dan makanannya. Diminta untuk mendaftar kepada Bapak Adi Trianto. Tolong angkat tangan Pak Adi. Jadi perlu pendaftar, dan ada uang pendaftaran $5, bukan untuk apa-apa, cuma untuk memberi komitmen saja. Maksudnya untuk 10 hari $5, untuk 2 hari $5 juga, untuk keluarga $10 insyaAllah infaknya, berapapun orang anaknya. Demikian saja dari kami. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Fattah, silakan. Diterjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati
jamaah sholat tarawih musola, masjid Westol yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca tadi adalah doa yang kita baca sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki daku jalan yang lurus. Kita selalu meminta kepada Allah diberi jalan yang lurus. Yang jarang kita pikirkan, jalan yang lurus itu seperti apa? Kita teruskan doa kita. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, beri kami kekuatan sehingga bisa mengikuti jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat. Pertanyaannya, siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Ini yang kadang-kadang jarang kita renungkan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa mengikuti langkah-langkah orang yang Engkau telah beri nikmat. Subhanallah, kita berdoa minta kepada Allah. Tapi siapa orang yang kita inginkan jalannya kita ikuti itu? Allah menjelaskan orang-orang yang diberi nikmat dalam surat An-Nisa ayat ke-69. Allah jelaskan itu. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Nah, di sini Allah jelaskan siapa orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah itu. Dan kita 17 kali sehari semalam paling tidak meminta kepada Allah diberi kemampuan, diberi kekuatan mengikuti jalan mereka, meneruskan langkah-langkah mereka. Allah sebut minan nabiyyin. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu artinya kita minta kepada Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan meneruskan mengikuti jejak para nabi. Tadi imam kita membaca perjalanan Nabi Sulaiman. Ketika mendengar ada sebuah kekuatan, sebuah kerajaan yang tidak menyembah Allah, sebaliknya menyembah matahari. Nabi Sulaiman berkirim surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'tu alayya wa'tuni muslimin. Isi surat Nabi Sulaiman dimulai dengan bacaan basmalah. Rasul mengingatkan kita, setiap aktivitas yang tidak dimulai dengan membaca basmalah fahuwa abtol, enggak berkah. Karena itu harus dimulai dengan baca basmalah. Jangan coba-coba menyombongiku, kata Nabi Sulaiman. Karena itu datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang Islam, sebagai orang-orang yang beriman.
kalau kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu artinya kita ingin mengikuti langkah Nabi Sulaiman. Dimanapun, peluang apapun yang kita punya, kita gunakan untuk mensyiarkan Islam. Kita gunakan untuk memperkenalkan Islam dimanapun kita berada. Itu kita, doa kita, permintaan kita kepada Allah untuk mengikuti jalan mereka yang diberi nikmat oleh Allah. Sifat para nabi, syaja'ah. Sifat para nabi, tabligh, amanah, siddiq. Tapi Allah ulangi dalam lanjutan ayat itu, wasiddiqin, dan orang yang selalu membenarkan firman Allah dan sunnah Rasulullah. Kalau dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 51, di situ Allah jelaskan bagaimana sikap keberagamaan umat Islam yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Allah katakan di situ, innama kana qaulal mu'minina idza tu'u ilallahi wa rasulih, idza tu'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Sikap keberagamaan. Kalau Allah panggil kita, jawaban kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pikir ABC. Allah panggil kita, sami'na wa ata'na. Kita datang, kita dengar, kita amalkan. Itu sikap keberagamaan. Dan itu yang kita minta kepada Allah, kita miliki. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat itu, ya Allah. Saya minta menjadi jalan hidupku. Subhanallah. Sikap keberagamaan yang harus kita miliki dan dimiliki oleh setiap muslim dimanapun berada. Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberikan contoh bagaimana sikap siddiq itu ditampakkan. Ketika Rasulullah menyampaikan kabar perjalanan semalam. Semalam sudah sampai Baitul Maqdis, sudah sampai Sidratul Muntaha, hanya semalam. Kalau sekarang kita tidak heran karena ada pesawat terbang yang sangat cepat. Tapi saat itu perjalanan yang harusnya ditempuh berhari-hari, Rasulullah beritakan, semalam saya diisrokan oleh Allah. Apa sikap Abu Bakar As-Siddiq yang sesungguhnya merupakan sikap keberagamaan itu? Rasul, saya percaya apa yang kau sampaikan itu. Gitu, sami'na wa ata'na. Golongan yang ketiga yang diberi nikmat oleh Allah, syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid beragam. Berlaga di medan perang, mati syahid. Membela harkat dan martabat kita sehingga kita tewas di medan laga, syahid. Membela agama kita, lalu terjadi hal yang menimpa kita, syahid. Artinya kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita siap mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan yang terakhir, sholihin. Orang baik-baik, orang yang memilih jalan Allah betapapun susah. Allah sebut, Allah tunjukkan wahadainahun najdain. Saya tunjukkan dua jalan, baik dan buruk. Yang baik itu jalan yang mendaki, susah dan mendaki. Jalan itu adalah fakku raqabah, membebaskan umat manusia dari perlakuan layaknya budak.
Nah, masih banyak di dunia ini orang diperlakukan seperti budak padahal dia bukan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah, memberi makan orang yang lagi kelaparan. Tadi takmir masjid menyampaikan, menghimbau kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita simpan, kita salurkan terhadap korban bencana yang melanda saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara kita seagama kita yang lagi kena korban itu. Siapapun yang mau melakukan itu, it'amun fi yaumin dzi masghobah, dialah yang telah memilih jalan baik yang mendaki itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Mudah-mudahan Ramadan yang berkah yang kita jalani bersama-sama sehingga kita mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.